What's Inside? Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Hal ini membuat Indonesia dikenal memiliki banyak sekali keanekaragaman kesenian dan budaya. Salah satunya ialah seni pertunjukan tari. Seni tari merupakan hasil ekspresi jiwa yang diungkapkan melalui gerak anggota tubuh manusia sehingga menghasilkan keindahan dan arti yang mendalam. Tari biasa digunakan sebagai sarana upacara, hiburan, pertunjukan, dan sebagai media pendidikan. Sampai saat ini, kesenian tari masih banyak dilestarikan di Indonesia, terbukti dari banyaknya wadah pelestarian seni tari yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah Sanggar Tari. Halo sobat pencinta seni. Saat ini kalian sedang menyaksikan acara yang menarik, seru, informatif, dan mengedukasi kalian mengenai seni di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di What's Inside? Bersama saya Almira Suryadharma dan rekan saya Dela Amelia Putri yang selama beberapa menit ke depan bakal menemani kalian dan memberikan informasi seputar seni yang ada di Indonesia, yaitu kesenian tari. Nah, kita sekarang ada di mana sih, Kak? Oke sobat pencinta seni, sekarang kita sudah berada di Sanggar Ayodhya Indonesia Art Center. Nah, sanggar ini terletak di Kota Depok dan sanggar ini juga berbagai macam mengenai kesenian tari yang ada di Sanggar Ayodhya. Wah, menarik banget nih. Pasti kegiatan kita kali ini bakal seru banget ya. Pastinya dong Del, gak hanya seru aja yang kita dapetin, nanti kita juga bakalan mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai kesenian tari di Sanggar Ayodhya. Maka dari itu teman-teman, yuk ikutin kegiatan kita di Sanggar Ayodhya Indonesia Art Center ini. Yuk ikutin terus ya, pasti kalian juga pada penasaran kan? Let's get inside! Ayodhya merupakan lembaga kesenian yang sudah beroperasi sejak 24 April 1980. Sejak dibangun, sudah lebih dari 2.500 murid yang mempelajari berbagai macam seni Indonesia di Ayodhya. Kebanyakan murid yang belajar di sini mulai dari usia 3 tahun hingga dewasa. Sanggar ini berhasil unjuk gigi di kancah internasional, mulai dari beberapa perlombaan budaya di negara Eropa hingga menghadiri International Art Mission yang digelar di berbagai negara, Korea, Singapura, Myanmar, dan lain-lain. Salah satu capaian terbesarnya adalah Salsabila Octaria, yang merupakan salah satu anak didik Ayodhya. Dirinya berhasil ikut berpartisipasi dalam acara Miss Tourism and Culture Universe Indonesia 2018. Dengan banyaknya penghargaan dan capaian yang dimiliki Sanggar Ayodhya, sanggar ini sering sekali digait untuk menjadi partner oleh banyak sekolah untuk mengajar eskul di sekolahnya. Saat ini Ayodhya memiliki 31 cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bogor. Gue lupa, maaf. Hai. Kita lagi habis webinar ya? Iya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Dela Dan aku Almira. nama kalian siapa? Aku Alfil. Aku Meme. Kita boleh nanya-nanya sebentar ya. Boleh. Gimana sih awal kalian tuh bisa tertarik sama kesenian tari ini? Awal sih aku ya pertama karena kakakku juga nari di sini, udah alumni ya. Mamaku pun juga dari tahun 1992. Nah itu mamaku alumni sini, terus kakakku juga kesini, jadi turun temurun gitu. Iya, Dari kelas berapa? aku dari TK sih, benar-benar dari kecil. Pertamanya kelas mulia, tapi pindah ke tari. Kalau kelas? Kalau aku masuk tari itu sebenarnya didaftarin sama tante. Jadi dulu kayak ini anak pecicilan banget sih gitu. terus ya udah didaftarin ke seni tari sampai akhirnya sekarang masih stay di tari. Kalau kamu dari kelas berapa nih ikut tari ini? Sama dari TK juga sekitar umur 3 atau 4 tahun. Berarti udah lama banget. Iya. Oh iya, terus kamu tahu Sanggar Ayodhya ini dari mana? Dari itu awalnya karena didaftarin, terus makin kesini tahu namanya Ayodhya, terus akhirnya ya udah kayak makin cinta aja gitu sama Ayodhya. Udah kayak rumah kedua. Kalau kamu
Pertama kan dari mama. Mama aku alumni sih. Di sini juga pertama daftar. Iya, di sini. Gak pernah pindah-pindah cabang. Terus tarian apa nih yang lagi kalian pelajari sekarang? Klonotopeng. 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 Oh, klonotopeng. Dari tarian dari mana? Dari Jawa Tengah. Kalian nari-nari kayak gini latihan biasa aja atau ada acara yang diikutin? Latihan biasa. Latihan biasa aja. Rutin ya? Tapi setiap semester pasti bakal ada ujian. Ada tesnya, ada ujian, terus Ada ujian juga. iya. Oh iya, aku juga dengar nih tentang semester ini. Nah, biasanya tuh dari semester berapa sampai semester berapa sih tingkatannya? Oh, biasanya tuh 1 sampai 20 kalau untuk yang lulus. Terus dari semester 20 itu ada yang namanya kelas lanjutan. Itu apa tuh kelas lanjutan? Kelas lanjutan itu tuh biasanya kita disuruh bikin koreografi, disuruh bikin tari dan musik sendiri, lalu ditunjukkan dan dinilai. Kelas lanjutan itu di semester berapa? Setelah lulus. Setelah lulus, Itu semester 22 itu. Ya tingkat apa ke atasan lah ya. Pokoknya dari semester 20 itu kan udah selesai nih tariannya. Nah itu ada kelas lanjutan. Sebenarnya boleh ikut boleh enggak, tapi kalau untuk yang mendalami tari banget itu ikut sih. Tahapan-tahapan apa sih yang diikuti sama tari? biasa tuh kita dimulai dari tari dasar-dasarnya kayak tari Jawa dasar, dari semesternya. Terus kalau udah 5 semester itu ada yang namanya undian. Dia itu maksudnya buat apa tuh? Undian Buat tuh mengingat tarian sih. Jadi kan pasti di sanggar tari itu pasti ada yang ngajar sama magang. Iya. Jadi di atas misalnya kayak SMA nggak sih? SMA. ya, jadi di 5 semester itu kita hafal 5-5-nya, terus nanti dikocok tarian yang kita dapat itu kita tarik. Jadi Itu harus undian. mengingat Untuk penghafalan tari juga. Itu tarinya kayak berkelompok itu atau No, sendiri? sendiri. penilaiannya Sendiri. Nah terus gerakan tersebut nih dalam tarian tersebut tuh gimana gerakannya? Ada apa aja gitu? untuk tarian dasar ada yang namanya meeting, ada yang namanya kurit, ada yang namanya rayung, terus rayungnya. Nah, ini yang dari 4 itu namanya rayung. Kalau yang ko itu namanya meeting. Tapi knitting tuh sebenarnya banyak gerakan ya. Kalau knitting kayak gini kan jauh. Ya? Ini nyetting. Kalau nyempurit itu di sela-sela sini di atas. Nah itu namanya nyempurit. Maksud dari gerakan ini kalian tahu nggak faktanya? Maknanya kalau ini biasanya untuk tarian Jawa alusan. Jadi kayak tari putri dari kerajaan. Kalau untuk nyempurit bisa tarian gagahan alusan. Gagahan alusan tuh yang seperti topeng. Itu rata-rata dia nyempurit bukan nyetting. Kalian kan pasti banyak banget nih ikut tarian-tarian ya. Kalian tarian apa sih yang paling susah di Indonesia ini ya, yang paling sulit? Email pribadi, kalau email pribadi ini. Kalau aku pribadi tarian dari Bali. Tarian Apa itu namanya? apa ya? Bukan kecak. Bukan. Kejat beda. Aku spesifik semua tarian Bali itu menurut aku kelemahan aku, kayak tari legong, tari panci, tari pendet, itu kelemahan aku. Makanya aku lebih suka tarian yang kayak gini, yang Jawa. Kalau kamu yang ini ya tadi ya. Kalau aku tuh Jawa, aku tuh nggak bisa Jawa. Jawa alus mau Jawa alus, Jawa kasar nggak bisa. Kayak Sana kenapa? karena kalau alus tuh bener-bener ngalir. Wirasanya harus Harus dapet. Jadi dia dapet Jawa. Kalau aku Bali masih bisa aku pelajari. Berarti keren banget dong. Itu semester berapa tadi? 16. Wah, udah tingkatan akhir banget ya. Dikit lagi, semangat pokoknya. Makasih Kak. Ya, hal apa aja sih yang kalian siapin nih sebelum menari? Biasanya tuh tergantung tariannya. Kalau tarian kita dapat itu kita harus bawa kain. Nah, kain itu juga banyak jenisnya. Ada apa? Ada yang jenisnya? ini kain warna putih itu berarti asal dari Sunda, dominan Sunda. Kalau kain yang
coklat itu gorengnya itu dari Jawa. Nah ada yang besar khusus gagahan, ada yang kecil untuk alusan sama putih. Oh ini kalau ini kan besar nih, ini sedang. Nah ini kan beda nih kak. Nah Beda. lerengnya beda kan kak, yang satu besar yang satu kecil. Terus ada juga yang paling kecil. Nah kalau Kamu mempelajari ini semua juga ya? Semua. Maksudnya dari sound apa? Kainnya juga. Belajar semuanya. kalau persiapan itu ada kain, selendang ada 2, gesper, terus keris sama topeng dan sapu tangan. Kalau untuk tarian ini ya. Kalau untuk tarian-tarian yang lain ada panahan, ada Ada wayang. wayang. Wayang tuh tarian terakhir. Klono pamungkas. Menarik banget nih. Menarik banget. Berarti dari semuanya itu ada maknanya tersendiri. Dari gerakan, dari kain yang dipakai gitu kan. Boleh nggak sih Di, kita diajarin di basic-basicnya? Oh boleh aja boleh. tapi Sebentar, ada selendang. Oh iya. Ika, ada selendang. Terima kasih ya Pak. Kalau gitu kita juga ganti ya biar sama nih kayak kalian. Oke. kita ganti dulu ya. Oke. Gitu ya. Lima, terus ke sini. 6. Halo. Nah, kita udah ganti kostum nih. Yeay. Gimana nih cara pakainya? Iya, caranya gimana? Kasih tahu dong. Oh ini beda. Kayak biasanya nggak sih? Ini kayak biasa aja, Bang. Siap. Berarti ini basic pemakaian buat latihan hari kayak gini? Iya. Cuma ini doang. Panjang sebelah. Bentar. Gimana kamu punya anak murid? Kalau di Jawa Barat tuh banyak banget ya? Yang harus dibawa. Ada kak. Ini selendang khusus Jawa. Kain kan ini. Ada juga selendang yang licin. Yang itu tuh kayak sebenarnya sih kalau untuk ini nggak sih apa? Untuk yang semester bawah. Karena ini udah Jawa. Sudah pakai gesper? Iya, beberapa tarian pakai gesper. Boleh nggak sih? Iya, basic aja. Oh boleh. Jangan susah pokoknya. Belajar apa tuh? Ada yang namanya ABC, ada yang namanya junjungan. Apa aja? Enggak, cuma sampai Enggak dong, Del. Banyak Cuma ya? kayak ini yang akhir. cuma sampai ABC doang. ABC doang. Oh, Basic. Basic banget. Udah, boleh itu aja. Bisa dong. Ya, depan. Ini dorong tangannya ke depan. awalnya ini ya. Iya, taruh aja. Pegang apa? Tuh. Gini. Yang yang kiri. Yang kiri. Gini. Oh gini. Yang kanan didorong. Terus tarik. Angkat. Ini yang buang. Oh dibuang. Set. Terus yang kiri mundur. Gantian. Terus tarik. Angkat. Terus tahan maju. Puter. 5, 6, 7, 8. Itu ABC. Itu ABC. Sekali lagi. Boleh. Iya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. ABC loh. ABC. Kenapa bisa lantur banget gitu? Ini awal alatnya itu Ini iya. Terus ini ABC versi kedua. Ada emang beberapa versi? Ada 2. Yang pertama Yang alusan itu dia cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ABC yang awal. ternyata lebih susah ya. Iya. Sama aja. kalau yang setidaknya motor-motornya tapi kalau yang ini supaya kayak Kalau Iya, yang cuma. awal seperti yang tadi yang dia gerakin itu alusan. Kalau itu gagahan. Ini yang kita itu gagahan namanya. gagahan. Oh yang dari kita yang awal. Iya. Ya, kalau gagahan kan bentuk tangannya tuh harus benar-benar lebar kayak cowok. Malu banget. Ini mulai dari satu tarian yang agak Yang melentik-melentik tapi yang gampang-gampang aja. Lentik. tapi coy. Gambyong. Jangan. Go. Nih, Sukaretno.
Sukarutno. Oh, di sini kebetulan nggak ada jaipong Kak, karena jaipong itu tarian kreasi bukan tradisional. Iya. Iya, sama aku juga baru tahu. Kenapa dia termasuk tradisional juga? Bisa dibilang tradisional tapi hasil kreasi. Gabungan dari beberapa tarian gerakan itu. Jadi coba yuk satu tarian tapi yang Oh ya. mulai apa sih nama? Yuk tapi yang gampang ganjen. Apa? Ya lebih ganjen. Lebih ganjen. Kayak centil gitu. Centil gitu deh pokoknya. Bajidor. Ya kan centil. Yang centil tuh gambung. Tapi kita nggak bikin kan? Sukar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, itu ada hasil tarian. Iya, bajidor kahor. Itu dari daerah mana? Itu Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Yang kanan megang kipas kayak seakan-akan megang kipas. Kakinya gini. Gini. V tapi ya Terus rasanya juga. ke kiri. Ini kepalanya godek. Ke kiri, set. Angkat. Ke kanan. Angkat. Maju kanan. Kakinya V aja Kak, V. Oh, Habis maju, langsung V. Oh, gini langsung gini. Iya. Terus ini terus mundur. Angkat. Iya. Dari sini mundur kanan, maju kiri, loncat. Teng deng tang. Set. Baru kanan belakang. Iya, sedikit pusing kamu muter-muter. Mundur kanan, maju, set, muter, kaki kanan di belakang. Kan ini awalnya kan muter kan? Oh, pas muter Iya, Ya, ini nggak pernah bajidor. Pas, jinjit, muter, kakinya nih. Oh, yang kiri. Ya. Terus loncat lagi. Deng, tapdang. Maaf nih kita juga belum pernah bajidor. Terus loncat lagi. Set, muter. Set. Ini tangan Krono jadi bawa. Terus maju. Maju kanan. Set, tutup. Tuh, mundur. Kanan. Nggak. Oh ya sini. Terus apa lagi? Terus satu. Ini kibasnya dipukul ke paha. Tapi udah kalian kipas ya? Ya. Tuh. Dua. Lagi satu. Sama. Dua. Sama. Kanan. Kanan. Kiri sama kayak tadi. Oke. 3, 4. Nah, terus pindah. Set. 1, 2, 3, 4. Muter. Itu bajidor kahot. Namanya bajidor kahot. Ternyata lumayan juga ya. Tapi seru sih, asik sih. Tadi kaku. Iya, ceritanya masih kaku nih berdua. Gak apa-apa. Tapi ya, lumayan lah ya. Iya. Ada niatan untuk masuk kayak apa? Pikir-pikir dulu deh nih kayaknya. Mungkin cuma pelajari aja. Iya, cuma pelajari aja. Oke, ya kita. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih juga Kak. Iya. Selamat itu. Terima kasih. As always. Iya.
sanggar dan juga latihan menari nih, Ra. Iya. Sekarang kita sudah bersama salah satu pengurus Ayo Dia Pala di cabang Balai Rakat ini. Yuk langsung kita wawancarai aja. Halo Ibu, mohon maaf waktunya ya Bu. Dengan Ibu siapa? Boleh diperkenalkan Bu? Nama saya Tarsina, tapi kalau di Sanggar sini anak-anak panggilnya Mama Isna karena Mak Isna itu memang anak saya karena udah lulus. Oh gitu ya Bu. Jadi anak ibu juga ikut Ikut nari di sini ya Bu. Sekarang udah jadi pelatih Oh, pelatih di Ayo Dia Pala juga Bu. Ayo Dia Pala cabang Cabang Kelapa II dan Taman Raya Citayam. Kalau boleh tahu nih, Ibu di sini sudah berapa lama ya Bu? Kalau untuk mengurusnya di sini baru kurang lebih 4 tahun. Oh, 4 tahun. Karena saya menggantikan dulu admin, dia meninggal. Iya. Jadi digantikan ke saya. Karena saya kan aktif dulu, suka aktif. Jadi nganter anak saya Isna. Kebetulan ya kenal dengan ibu-ibu yang lain. Nah, jadinya saya dipercaya oleh Bu Etin yang punya sanggar ini untuk mengurus administrasi dan pendaftaran anak-anak yang mau ikut les di Ayo Dia Pala ini. Berarti Ibu udah lama juga ya bekerja di sini, lumayan. Iya, kalau itunya sih bantu mengurusnya sih 4 tahun 5 tahun. Iya. Tapi antar anak saya itu sekitar 10 tahun. 10 tahun. Iya. Kamu ya di Ayo Dia Pala ini. Iya. Jadi apa? Sanggar ini berarti terbuka buat umum ya Bu? Iya. Terbuka untuk umum. Kebetulan untuk umum yang remaja harusnya ada, bukan remaja, remaja. Harusnya setelah pandemi ini memang akan dibuka. Tapi yang daftar sih baru duluan, tapi belum mulai karena nunggu inilah situasi pandemi selesai. sekarang. Mudah-mudahan ini cepat selesai gitu. Amin. Iya. Terus di sini udah kelas apa aja Bu? Jadi, ini ada kelas musik juga. Ada, sebetulnya sih ada. Itu nanti di sini kan pusat ada kelas musik tradisional juga. Sudah ada ininya kan semua. Alat-alatnya ya Bu? Ada. Udah ada. alat-alat. Selain tari itu ada latihan kelas musik sama kelas apa lagi? Sama kelas anak-anak Indria, modeling. Modeling ada juga. Tiap hari Sabtu. Ya baru 5 anak lah. Kalau kelas make up ada juga Bu? Kelas makeup ada. Kelas makeup itu dimulai dari tingkat SMP sampai kuliah, pokoknya sampai dewasa lah. Untuk pembayaran biaya di sini tuh kira-kira berapa Bu? Kisaran harganya? Per bulannya, ini kalau pendaftaran pendaftaran. sekarang pendaftaran 150.000. Nah, untuk SPP tingkat SMP itu karena dia udah make up 210. Tapi di sini seminggu 2 kali pertemuan. Kalau untuk SD itu SPP 160 per bulannya. Ya termasuk paling murah ya di sini. Tariannya apa aja Bu? Tradisional atau ada modern juga apa ada keduanya? Semuanya kita di sini Ayo Dia Pala khusus tradisional. Tradisional semua dari anak-anak. Kalau untuk yang semester yang baru lah ya, itu biasanya bondan, itu tingkat dasarnya bondan, rantoyo, golek, ragam dasar. Nah itu 1, 2, 3, 4 ya. Nah nanti udah terus ke pokoknya terakhir tuh pamungkas semester 20 ya. Oh, udah paling tinggi ya Bu? Paling tinggi. Yang paling susah gitu. Karena memang ada tari pasangan, ada yang kalau pamungkas itu terakhir dia sendiri, tari sendiri. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Ya sama-sama. Udah. Mari Bu. Sama, amin. Terima kasih Bu. Tari Bajidor Kahot adalah salah satu tari daerah yang berasal dari Karawang, Jawa Barat. Tarian ini lahir dari pemisahan pertunjukan wayang golek dan tari-tarian bajidoran yang disebut wayang golek kliningan. Gerakan tariannya mirip jaipongan dan menggunakan pukulan tepak kendang sebagai daya pikat. Tarian bajidor yang termasuk dinamis, energik, dan seksi bertujuan untuk memikat para bajidor yang berada di arena pertunjukan. Bermula dari tanah Karawang, Jawa Barat, tari Bajidor Kahot mengombinasikan tari ketuk tilu dan jaipongan sebagai dasar gerak. Gerakan-gerakan dalam tari ini terlihat dinamis, energik,
seksi, dan anggun. Seringkali para penari juga berpindah-pindah membentuk formasi yang menarik. Tari Bajidor juga dibawakan oleh remaja putri. Para penari biasanya berjumlah 4-8 orang. Dalam setiap pertunjukannya, tari ini selalu diiringi gendang khas tanah Pasundan. Selain itu, musik gamelan Bali menambah kekayaan musik yang mengiringi tari Bajidor. Nah, Sobat What Insight, dan terasa nih kita sudah di penghujung acara. Benar banget. Mira. Setelah tadi kita sudah mengulik tentang kesenian tari bersama para siswa sanggar dan juga ikut latihan menari nih, Ra. Gimana tadi latihan narinya? Kalau menurut aku sih susah ya, soalnya kan kita juga baru pertama kali nih mengikuti kelas tari kayak Jadi gitu. kaku banget ya. Nah iya benar, kaku banget. Itu udah jago-jago banget karena Iya, kita kayak ketimpang banget ya sih, tapi nggak apa-apa, ini kan buat pembelajaran kita juga. selain seru kita juga mendapatkan informasi juga kan tentang kesenian Iya, tari. benar banget. Selain cuma gerakan, ternyata tuh dari pakaiannya Iya, juga ada pakaiannya. makna sendiri gitu Iya, ya. dari kainnya, terus dari selendangnya juga. Bener banget. Nah, buat Sobat What Insight, semoga pembahasan What Insight pada episode kali ini bisa menginformasikan dan melestarikan tari di Indonesia. Nah, buat kalian yang ingin menjadi penari atau ingin bisa belajar menari, bisa banget datang ke Ayodhya Pala Indonesia Art Center di Kota Depok. Bener banget. Kami tim What Insight pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya bersama tema yang menarik. Ya. Ingin pembahasan dan informasi yang menarik selanjutnya hanya di What Insight. What's